Nah, berikutnya adalah soal masih hubungannya dengan sifat asosiatif ya. Di sini dicontohkan 37 tambah 35 tambah 15 sama dengan 37 ditambah hasil dari 35 tambah 15. Jadi 37 yang ini kemudian ditambah 50 ini hasil dari 35 ditambah 15. Hasilnya berapa? Kita hitung. 5 tambah 3 sama dengan 8. 7 tambah 0, 7. 87 hasilnya ya. Coba kita cek apakah betul. Yang depan kita cek, yaitu 37 tambah 35. 3 tambah 3, 6. 7 ditambah 5, 12. Ya, jadi 72 ditambah 15. 7 tambah 1 sama dengan 8. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Hasilnya sama, yaitu 87. Nah, itu untuk tadi apa? Sifat asosiatif. Nah, silahkan nanti kalian kerjakan yang B, C, D, E. Nah, sekarang yang F. Pak Guru kasih contoh yang F. Itu 7 dikali 25. Kemudian dikali negatif 4. Nah, kita tuliskan 17 ya, maaf, bukan 7. Tuliskan di sini berarti isinya 17. Kemudian dikali hasil dari 25 dikali negatif 4. Nah, kita tuliskan lagi di sini 17. Kemudian 25 dikali negatif 4 sama dengan hasilnya negatif ya. Negatif 100. 17 dikalikan 100 hasilnya negatif 17 ada 2 nol. Negatif 1700. Nah, coba kita cek yang depan. Apakah betul? Kita kalikan dulu. 17 dikali 25. 17 kali 25. 2 kali 1, 2. 2 kali 7, 14. Ditambah dengan 5 sama dengan berapa? 19. 5 kali 7, 35. Sama dengan 3. 9 ditambah 3, 12, 5, 4, 25. Nah, 425 kemudian dikalikan 4. Ya, negatif 4. Ya, kita kalikan 4 dulu. Ya, 4 kali 5. Dari depan ya, 4 kali 4, 16. 4 kali 2, 8. Kemudian 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, kita hitung 16, 10, 0, 1, 7, 0, 0. Negatif. Berarti hasilnya sama ya, negatif 1700. Nah, silakan nanti kalian bisa kerjakan yang G, H, I, J. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada sifat distributif. Distributif atau penyebaran. Sifat distributif disebut juga dengan penyebaran. Sifat distributif yang berlaku adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, bagaimana sifat distributif ini? Kalian perhatikan di sini. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan ada sebuah dinding ya dengan ukuran ya ke sini 3, sini 4, sedangkan tingginya 2 ya. Nah, kemudian di sini kalau kita mau menghitungnya sebenarnya bisa ini 3 tambah 4 dulu sama dengan 7, baru ke atas dikalikan 2 sama dengan 14. Atau kita bagi 2 ya, bagi 2 dulu. Ini bagi 2. Ke sini 3, ke sini 4. 3 kali 2 sama dengan 6.
kemudian 4 kali 2 sama dengan 8. Baru ditambahkan 6 ditambah 8 sama dengan yaitu 14. Sebenarnya sama kan? Ini yang dimaksud dengan distributif. Ya, distributif pada penjumlahan. Jadi hasilnya seperti ini. 2 dikalikan 3 ditambah 4 itu hasilnya sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Ya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Di mana A, B, C adalah bilangan bulat. Nah, contohnya di sini 10 kali 5 tambah 9 sama hasilnya dengan 10 kali 5 ditambah 10 kali 9. Itu 50 tambah 90 sama dengan 140. Nah, kemudian yang di sini 25 kali negatif 4 tambah negatif 2 itu hasilnya sama dengan 25 kali negatif 4 ditambah 25 kali negatif 2, yaitu negatif 100 tambah negatif 50 sama dengan negatif 150. Ya, yang bawah juga sama ya, 7 kali negatif 3 ditambah 7 kali 13. Nah, ini 7 sama dengan 7 kali ya negatif 3 ditambah 13, yaitu 7 kali 10 sama dengan 70. Ini yang dimaksud dengan sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sifat distributif ini, ingat, tidak berlaku pada pembagian, hanya pada perkalian. Baik itu perkalian terhadap penjumlahan atau perkalian terhadap pengurangan. Nah, misalkan kalau pada pembagian kita masukkan seperti ini. 12 dibagi 4 tambah 2 sama dengan 12 dibagi 6. Hasilnya 2. Itu tidak sama dengan ini ya, 12 dibagi 4 tambah 12 dibagi 2. Karena 12 dibagi 4 hasilnya 3, 12 bagi 2 sama hasilnya 6, 3 tambah 6 9. Sedangkan di sini 2, maka tidak bisa. Jadi sifat distributif ini hanya pada perkalian. Baik itu perkalian terhadap penjumlahan atau perkalian terhadap pengurangan. Nah, terus kita lanjutkan, yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh di sini 3 kali 4 dikurangi 1 ya. Jadi ada sebuah dinding tingginya 3. Nah, lebarnya 4 tapi dikurangi 1. 4 kurangi 1. Itu sama dengan sebuah dinding lebarnya 3 dikalikan 4 kemudian dikurangi 3 dikalikan 1. Ya. Hasilnya sama, yaitu 9. Jadi dari gambar di atas dapat kita tuliskan 3 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 3 kali 4 dikurangi 3 kali 1. A kali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Nah, contohnya 15 kali negatif 3 dikurangi 2 sama dengan 15 kali negatif 3 dikurangi 15 kali 2. Yaitu negatif 45 dikurangi 30 sama dengan negatif 75. Nah, kemudian kita contoh berikutnya yang nomor 3. 20 dikali negatif 5
dikurangi 20 kali negatif 8 sama dengan 20 kali negatif 5 ini ya, dikurangi negatif 8 sama dengan 20 kali negatif 13 sama dengan negatif 260. Nah, ini adalah sifat distributif terhadap pengurangan. Nah, di bawah ini ada soal untuk latihan ya, supaya kalian lebih mahir, banyak latihan, jadi nanti kalian lebih mahir mengerjakan. Pak Guru akan berikan contoh yang A. Di sini kalian lihat 24, 24, di sini 24. Berarti titik-titiknya berapa? Ya, di sini ada 12 dan 8. 12, 8. Hasilnya kita hitung. 12 tambah 8 berapa? 12 tambah 8 sama dengan 20. 24 kali 20, 24 kali 2, 48 dikasih 0. 480. Berikutnya yang nomor 2, Pak Guru beri contoh yang A. Di sini 15, 15 sama ya. Berarti 15-nya di sini. Sini 32, 18 berarti di sini. Nah, di sini berarti tulis lagi 15, kemudian 32 ditambah 18, 3 tambah 1 4, 2 tambah 8 10, jadi 50. 50 dikalikan 15. 5 kali 1 5, 5 kali 5 25, berarti 75, kasih 0. Jadi 750 hasilnya. Nah, silahkan nanti dikerjakan selanjutnya B, C, D, E. Bisa kalian kerjakan. Jadi banyak latihan itu akan membuat kalian lebih mahir. Ya, lebih mahir nanti dalam mengerjakan. Terus selanjutnya adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, di sini ada aturan-aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Aturan ini harus kalian ingat ya. Aturannya itu seperti ini. Yang pertama, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi di dalam tanda kurung ini harus kerjakan terlebih dulu. Hitung dulu yang ada di dalam tanda kurung. Berikutnya, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah perkalian atau pembagiannya. Ya, jadi kamu hitung dulu, dikalikan dulu, atau dibagi dulu. Baru nanti kalau sudah ketemu, dituliskan, kemudian urut dari depan, dihitung penjumlahan dan pengurangannya. Terus berikutnya, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, ya, penjumlahan dan pengurangan, atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Nah, jika ini bertemu, ya misalkan penjumlahan dan pengurangan ketemu, tidak ada perkalian dan pembagian, maka urut. Demikian juga dengan perkalian dan pembagian ketemu, tidak ada penjumlahan pengurangan, maka urut. Tapi jika ketemu, harus didahulukan perkalian dan pembagian. Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, kita lanjutkan pada contohnya. Kalian perhatikan contohnya. Contoh di sini ada tanda operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti aturan yang tadi harus urut dari depan. Ya, urut. Kalau tidak ada tanda kurung, tapi di sini ada tanda kurung, maka harus dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung. Negatif 25 tetap ditulis negatif 25, kemudian di dalam tanda kurung kita hitung. 50 dikurangi negatif 5 sama dengan 50 tambah 5, 55. Negatif 25 ditambah 55 sama dengan 30. Dikerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung. Kemudian yang kedua, di sini ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan.
Tapi tidak ada tanda kurung. Kurung ini hanya untuk memisah negatif-negatifnya. Tidak ada yang di dalam tanda kurung, maka harus urut dari depan. Kerjakan urut dari kiri ya. Maka 75 ditambah negatif 100 dulu. Sama dengan negatif 25. Baru dikurangi negatif 20. Atau ditambah 20 sama dengan negatif 5. Terus selanjutnya nomor 3. Di sini ada tanda operasi pengurangan, di sini ada pembagian. Ingat aturan yang tadi, dahulukan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Maka kita bagi dulu, tulis dulu 400-nya, kemudian negatif 100 dibagi 5 sama dengan negatif 20. Baru setelah ketemu kita hitung 400 ditambah negatif 20. Nah, ini tanda ini pengurangan ketemu negatif itu jadi tanda penjumlahan. Sama dengan 400 tambah 20, 420. Nah, itu seperti itu. Nah, contoh di sini ada teropong UN. Ini salah satu soal yang untuk ujian nasional. Jadi ada soal operasi hitung campuran. Kalian perhatikan dulu soalnya. Di sini ada tanda operasi apa? Perkalian, di sini penjumlahan, di sini pembagian. Maka dahulukan dulu yang perkalian dan pembagian. Setelah ketemu hasilnya nanti baru keduanya dijumlahkan. Kita hitung 15 dikali negatif 2, negatif 30 ya. Negatif 30. Kemudian 36 dibagi negatif 4. Kita tulis tanda tambah. 36 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 9. Negatif 30 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 39. Berarti jawabannya yang A. Nah, itu ya. Berikutnya, nah, di sini ada soal lagi. Banyak ya soalnya. Jadi kalau kalian banyak mengerjakan soal, itu nanti kalian akan lebih mahir. Siapa yang tidak ingin mahir dalam matematika ya? Oleh karena itu, kalian harus giat berlatih. Nah, Pak Guru pernah mendengar kata-kata bijak, lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan peperangan. Nah, lebih baik kita capek latihan daripada pada saat kita ujian kita tidak bisa mengerjakan. Nah, sekarang Pak Guru akan berikan contoh bagaimana cara mengerjakannya ya. Kalian perhatikan. Yang pertama, nomor 1, di sini ada tanda operasi pengurangan dan pembagian. Maka nanti kalian kerjakan dulu yang bagi dulu, baru hasilnya nanti 150 dikurangi hasil dari 100 dibagi negatif 2. Kita hitung 100, kita tulis dulu 150 dikurangi 100 dibagi negatif 2 sama dengan berapa anak-anak? Negatif 50. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 150 tambah 50 sama dengan 200. Itu contoh yang nomor 1. Nah, untuk nomor berikutnya, silahkan nanti kalian bisa dikerjakan. Niatkan pada hati kalian untuk menuntut ilmu. Ya. Sehingga kalian tidak akan merasa capek latihan. Ya, silahkan kalian giat berlatih di rumah di masa pandemi ini. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan tugas, selamat berlatih. Ya. Kita akan jumpa lagi besok pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.